ini kita akan masuk ke materi penyebab stunting. Ada yang tahu stunting nggak, ibu-ibu? Oh iya, kalau tidak ada tahu saya yang jelaskan. Stunting itu perkembangan anak yang tidak sesuai dengan anak sebayanya. Contohnya tinggi badannya atau kemampuannya untuk bergaul dengan teman-temannya. Adapun penyebab stunting tersebut adalah kurangnya gizi. Kurang gizi dari mulai remaja bisa menyebabkan putaran kurang gizi saat hamil, menyusui hingga dapat menyebabkan stunting. Nah, di sini berarti gizi ini sangat penting untuk mengurangi risiko terjadinya stunting. Selanjutnya, kurang imunisasi. Nah, ini pentingnya imunisasi di sini. Ini juga menekan untuk agar tidak terjadinya stunting. Tidak imunisasi akan menyebabkan anak muda sakit sehingga menyebabkan stunting. Nah, yang ketiga, tidak cuci tangan dengan air mengalir dan pakai sabun. Mungkin buat kita itu hal yang sepele, tapi dengan tidak cuci tangan itu akan banyak bakteri, virus yang masuk. Apabila tangan kotor, maka kuman mudah masuk ke dalam tubuh, sehingga anak ibu-ibu itu mudah sakit dan dapat menyebabkan stunting. Poin keempatnya, tidak BAB dan BAK di jamban yang sehat. Buang air besar sembarangan menjadi sumber penularan penyakit karena lingkungan tidak sehat, sehingga akan bisa mudah sakit dan menyebabkan stunting. Yang selanjutnya, tidak melakukan stimulasi atau rangsangan terhadap anak. Nah, ini yang paling penting ya Bu ya. Anak yang tidak mendapatkan stimulasi atau rangsangan akan menghambat perkembangannya. Anak tidak hanya membutuhkan asupan gizi, tetapi juga penting mendapatkan stimulasi dan kasih sayang dari orang tua seperti keluarga. Untuk stimulasi ini sendiri bisa dilakukan secara setiap hari. Untuk ibu hamil mungkin bisa mengajak anaknya berbicara atau mengelus perutnya atau berjemur dan lain-lain. Nah, ini yang fatal yang sering saya temukan di lapangan. Tidak datang ke posyandu dan layanan kesehatan, sehingga anak tidak terpantau kesehatan dan perkembangan. Apakah tinggi dan berat badannya sehat sesuai usianya, serta perlunya mendapatkan informasi pelayanan kesehatan ibu dan anak. Nah, di sini juga ibu dapat berkonsultasi dengan bidan atau ibu-ibu kader. Nah, ini yang paling penting Bu, dampak stunting. Mungkin ibu, stunting apa sih? Paling cuman sakit biasa. Tapi ini sangat berisiko. Di sini stunting merupakan ancaman utama terhadap kualitas manusia, sehingga Indonesia juga ancaman terhadap kemampuan daya saing bangsa. Hal ini dikarenakan anak stunting bukan hanya terganggu pertumbuhan fisiknya, melainkan juga terganggu perkembangan otaknya, yang mana tentu akan sangat mempengaruhi kemampuan dan prestasi di sekolah. Produktivitas dan kreativitas di usia-usia produktif secara global, stunting berkontribusi terhadap 5-17% dari seluruh kematian anak. Nah, rata-rata yang mengalami stunting ini angka kematiannya lebih tinggi. Nah, pengaruh stunting pada anak balita. Pertumbuhan anak terhambat di mana tinggi dan berat badan tidak sesuai atau di bawah angka rata pertumbuhan anak seusianya. Nah, itu udah menjadi ciri stunting. Untuk ibu dan bapak yang merasa seperti itu, lebih baik segera konsultasikan ke bidan atau
ke petugas kesehatan yang lainnya. Daya tangkap anak kurang maksimal. Nah, ini kadang juga anak, contoh kecilnya dipanggil atau disuruh sesuatu, mereka seringkali tidak dapat mencerna atau memproses perintah yang dilakukan oleh orang lain. Prestasi di bidang akademik kurang baik, anak cenderung pendek dibandingkan teman usianya, anak mudah terserang penyakit. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang pencegahan stunting dan penyebab stunting. Ya, terima kasih.